Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dari Magister Ekonomi Syariah kelas C. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro MA yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya dengan judul Sedekah Politik, Rishwah Sia-sia Demi Membangun Sebuah Pencitraan. Di dalam makalah saya terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Dan dalam pembahasan terdiri dari 3 bagian, yaitu pengertian sedekah, keutamaan sedekah, dan makna sedekah politik. Pada pendahuluan, setahun yang lalu kita telah melewati pesta demokrasi, di mana aspirasi suara kita yang menentukan sebagai pemimpin negara, bupati, kepala daerah, bahkan kepala desa yang melalui pemilihan umum atau pilpres, pilkada, dan juga caleg atau calon legislatif. Di sini sering kita temui hal-hal seperti pembagian uang, sembako, atau aksesoris seperti payung, kaos, topi, dan lain sebagainya ketika menjelang pemilu. Di masa itu, profesi seperti tukang beca, petani, bahkan pemulung sangatlah laku keras sebagai artis figuran. Para caleg berpose bersama mereka, mendaftar di KPU dengan naik beca, terkadang berpose memakai topi ala petani, sehingga masyarakat bawah mampu menjual elektabilitas mereka. Di sepanjang tahun 2019, terdapat 132 perkara yang ditangani kepolisian terkait pelanggaran pemilu. 31 diantaranya terkait money politik atau politik uang. Dengan masih maraknya politik uang ini, maka penulis ingin menyoroti praktek sedekah yang dilakukan menjelang proses pemilu atau yang lebih dikenal dengan sedekah politik. Dalam pembahasan kali ini, yang ada adalah yang terdiri dari pengertian sedekah, kemudian keutamaan sedekah, dan makna sedekah politik. Dalam pengertian sedekah, terdiri dari tiga definisi atau 3 pengertian dari makna sedekah. Yang pertama, sedekah menurut KBBI, yaitu pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Sedangkan sedekah secara umum adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Kemudian yang ketiga adalah makna sedekah dalam Al-Quran yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 245, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-ayah. Dalam ayat tersebut, sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uangnya di jalan Allah SWT, yang mana memberi sedekah kepada fakir miskin atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah, sehingga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian keutamaan pada sedekah. Dengan bersedekah, kita dapat memadamkan
dapat memadamkan kemurkaan Allah dan menolak su'ul khatimah. Dengan bersedekah dapat menghapus dosa-dosa kita. Dengan bersedekah kita mendapatkan perlindungan kita mendapatkan perlindungan di hari akhir atau hari kiamat. Kemudian dengan bersedekah harta kita menjadi barokah. Dengan bersedekah kita akan dibebaskan dari siksa kubur dan neraka. Dengan bersedekah sebagai bukti keimanan kita. Dengan bersedekah kita dapat pintu surga. Dengan bersedekah pahala kita akan berlipat ganda. Dengan bersedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat. Dengan bersedekah dapat melapangkan dada kita. Dengan bersedekah kita akan lebih dekat dengan Allah, surga, dan manusia. Kemudian makna sedekah politik. Di dalam pembahasan kali ini, sedekah politik terdiri dari 3 pembahasan, yakni sedekah politik sebagai bentuk pencitraan, kemudian sedekah politik merupakan sebuah riswah sia-sia, dan riswah sia-sia dalam tinjauan hukum. Mana sedekah politik sebagai bentuk pencitraan? Seorang mukmin hendaklah berbuat jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan. Seperti halnya di masa-masa pesta demokrasi yang banyak kita temukan seperti yang kaya, jujurlah sebagai orang kaya. Sedangkan yang miskin, jujurlah sebagai orang miskin yang belum memiliki harta yang melimpah. Dan ini jangan sampai dibalik. Yang miskin mengaku kaya, sehingga mereka rela menyewa mobil mewah dan kredit ke bank atau perusahaan lain untuk mendapatkan uang. Sehingga tampak menjadi orang kaya atau memiliki harta melimpah. Begitu pula sebaliknya dengan orang kaya. Jangan berlagak seperti orang miskin yang sehari-harinya menggunakan kendaraan mewah dengan sopir pribadinya, tiba-tiba mendadak naik angkot. Yang biasanya makan ala-ala restoran, mendadak makan di kaki lima atau warteg ketika menjelang pemilu. Mereka melakukan itu semuanya demi sebuah pencitraan. Maka pencitraan adalah bagian dari perilaku membohongi rakyat. Tampil peduli, padahal hanya 5 tahun sekali. Dekat dengan kiai dan ulama, padahal ada maunya. Menyumbang masjid dan panti asuhan agar terlihat dermawan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tentang amalan yang dilakukan bukan karena Allah, maka akan mendapat balasan di akhirat kelak. Di dalam hadis tersebut terdapat 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang kedua, golongan orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan yang ketiga, orang yang dilapangkan rizkinya atau memiliki harta yang melimpah. Dari ketiga golongan itu, saya akan menjelaskan golongan yang terakhir, karena berkaitan dengan sedekah politik. Golongan yang terakhir tersebut dijelaskan bahwa warajulun wasallahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Ada seseorang laki-laki yang diluaskan hartanya oleh Allah dan diberikan hartanya dalam segala macam bentuk harta. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha. Kemudian laki-laki itu dipanggil oleh Allah, ditunjukkan nikmat-nikmatnya oleh Allah, dan kemudian dia mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha? Kemudian Allah bertanya, apakah engkau melakukan hal dengan harta-hartamu itu? Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Dia mengatakan,
bahwa saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun kecuali saya infakkan di jalan Allah. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Kemudian Allah menjawab, engkau berbohong. Akan tetapi engkau melakukan hal itu supaya dibilang dermawan. Faqad qila, kemudian orang-orang sudah menganggap kamu itu dermawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret dia dengan muka tertelungkup di tanah dan dilemparkan ke api neraka. Dari penggalan hadis tersebut dapat kita maknai bahwa sedekah atau pemberian yang diberikan kepada orang lain, yang di sini ia mengatakan karena Allah, tapi sejatinya di hatinya itu bukan karena Allah, maka sedekahnya tersebut ditolak oleh Allah dan justru dimasukkan ke api neraka dengan muka tertelungkup di tanah. Bagaimana dengan sedekah yang jelas-jelas itu diniatkan untuk meningkatkan elektabilitas seseorang ketika menjelang pemilu? Tentu itu bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan yang didapatkan pun saya rasa hampir sama dengan apa yang dialami dengan golongan tersebut. Kemudian sedekah politik juga merupakan sebuah riswa sia-sia. Sedekah politik dapat dikategorikan sebagai money politik. Sedangkan istilah money politik sendiri dalam agama disebut dengan riswa sia-sia, bukan sedekah. Dan disebut sedekah itu hanya karena ketulusan niat pemberian tanpa pamrih. Sedangkan sedekah politik merupakan ada keinginan untuk menaikkan elektabilitas dan masuk dalam kategori riswah. Adapun di dalam fatwa MUI tahun 2018 di Ponpes Al-Falah Banjarbaru memutuskan atau menghasilkan fatwa haram untuk praktik politik uang karena termasuk kategori riswah. Kemudian dalam Undang-Undang Negara Nomor 7 Pasal 523 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi larangan melakukan politik uang karena akan didiskualifikasi, dipidana maksimal 4 tahun penjara dan didenda sebesar 48 juta rupiah. Kemudian juga dalam Musyawarah Nasional Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2012 yang telah diputuskan hukum sedekah politik itu merupakan sesuatu yang haram. Kemudian riswah sia-sia dalam tinjauan hukum. Di sini ada 4 bagian ya yang ingin saya bahas. Namun sebelum mengkaji hal tersebut, penulis ingin menjelaskan definisi dari riswah terlebih dahulu. Definisi riswah. Definisi riswah secara etimologi atau bahasa, riswah adalah suap menyuap. Sedangkan riswah secara terminologi atau istilah adalah apa saja yang diberikan baik uang maupun hadiah untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan suatu yang hak. Dan sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, makna riswah yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya, guna menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. Ini definisi dari riswah. Kemudian unsur-unsur riswah.
Apa saja unsur-unsur riswah di sini? Yaitu Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam riswah adalah yang pertama penerima suap atau al-murtashi, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melakukan permintaan penyuap. Kemudian yang kedua pemberi suap atau al-roshi, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Sedangkan yang ketiga yaitu suap atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai objek. Maksudnya ini di sini sebagai objeknya. Objeknya suap. Seperti apa? Seperti uang, bahan sembako, mobil, tanah, rumah, motor, dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga dengan jasa, itu juga termasuk, ya. Contoh atau objek dari sebuah suap. Kemudian apa saja hukum riswah? Hukum riswah ini ada dua, dalam Al-Quran, dalam hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tud'lu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Al-ayah. Dalam ayat tersebut dijelaskan agar tidak memakan harta sebagian orang lain dengan jalan yang batil. Kenapa? Karena memakan sebagian dari harta orang yang batil itu sama dengan kita melakukan perbuatan dosa. Dan sedangkan di dalam hadis disebutkan dari Thauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, macam-macam riswah. Secara umum, jenis riswah dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi riswah. Menurut niatnya, riswah terbagi menjadi 3. Yang pertama, riswah untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil, yaitu merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Kenapa? Karena mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah riswah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Di sini para ulama telah bersepakat mengenai hukum riswah yang telah ditetapkan, yaitu karena dilakukan untuk kebaikan dan untuk memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi riswah. Mungkin di sini serupa dengan riswah di sini sebagai kalau misalkan sebagai tebusan. Nah, di sini riswah ini sebagai tebusan. Contohnya itu, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah riswah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri. Akan tetapi, dalam prakteknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah. Salah satunya dengan memberi suap kepada pihak terkait atau kepada penjabat tertentu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk dinaikkan jabatannya atau untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sedekah politik itu tidak termasuk kategori sedekah. Kemudian sedekah politik itu dikategorikan sebagai suap atau riswah sia-sia. Kemudian lagi, sedekah politik juga merupakan bentuk riya dan pembohongan atau pencitraan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurangnya atau salah kata dalam penjelasan tadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.